Manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai transportasi laut. Saya Aisiti Azizah, NIM 18220168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian transportasi laut. Transportasi yang berarti adalah kegiatan memindahkan barang dan atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk pengertian transportasi laut yaitu kegiatan memindahkan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kapal. Fungsi dari transportasi sendiri yaitu untuk memindahkan barang dan atau orang atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meningkatkan daya guna dan nilai. Kemudian jenis-jenis alat transportasi. Ada banyak jenis alat transportasi laut, diantaranya yaitu kapal feri. Kapal feri ini digunakan untuk melintasi laut di antara dua pulau, di mana kapal feri ini ukurannya tidak begitu besar daripada kapal penumpang. Tetapi kapal feri mampu mengangkut atau mampu menumpang banyak orang dan mampu mengangkut kendaraan-kendaraan seperti halnya mobil, kemudian bis dan juga truk. Nah, kapal feri ini biasanya dia akan sibuk ketika masa-masa liburan, terutama pada masa liburan Idul Fitri, dikarenakan banyak orang yang ingin pulang kampung, pulang ke pulaunya masing-masing. Yang kedua yaitu kapal pesiar. Nah, kapal pesiar ini ukurannya sangat besar dan dia mampu menampung banyak orang. Kapal pesiar biasanya digunakan untuk melancong dan digunakan untuk menyeberangi pulau atau menyeberangi tempat yang cukup jauh. Makanya kapal pesiar ini memiliki fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh orang itu di kehidupan sehari-harinya. Maka tidak heran jika kapal pesiar ini dikatakan sebagai hotel di tengah laut. Kemudian kapal tanker. Kapal tanker yaitu berfungsi untuk mengangkut minyak, dikendalikan oleh komputer dan sistem navigasi yang canggih melalui satelit. Untuk tanker yang berukuran besar dinamakan super tanker. Kemudian ada kapal kargo barang. Nah, kapal kargo barang yaitu tujuannya untuk mengirimkan barang yang berisi, untuk mengirimkan banyak kargo yang berisi barang-barang dengan berbagai jenis dan macamnya. Nah, barang-barang tersebut akan dikirimkan ke suatu tempat melalui jalur laut. Kapal kargo ini memiliki ukuran besar karena bisa menyimpan banyak barang. Kemudian yang terakhir ada kapal kargo kontainer. Untuk ukuran kapal ini lebih besar daripada kapal kargo barang, dikarenakan yang diangkut tidak hanya barang saja, tetapi dengan kontainernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hukum transportasi laut. Pada menit pertama telah dijelaskan mengenai pengertian hukum transportasi laut beserta konsep umumnya, dan pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan.
akan saya sampaikan, yaitu mengenai dasar hukum transportasi laut. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, angka 3, 4, dan 5 tentang pelayaran, dijelaskan bahwasanya angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan barang atau orang dengan menggunakan kapal. Nah, pada pasal 1 angka 4 dan 5 disebutkan bahwa angkutan laut khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya, sedangkan angkutan laut pelayaran rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor atau kapal motor sederhana dengan menggunakan bendera Indonesia dengan ukuran tertentu. Nah, selanjutnya pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan diatur tentang angkutan laut, yaitu ada diantaranya adalah mengenai angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut. Selanjutnya, angkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Selanjutnya, angkutan laut luar negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal terbuka Indonesia yang khusus untuk perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut. Masuk pada dasar hukum pengangkutan laut sendiri diatur di dalam KUH Dagang, yaitu pada buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal, lalu pada buku 2 bab 5 bagian A tentang pengangkutan barang-barang, serta buku 2 bab 5 bagian B tentang pengangkutan orang. Selanjutnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum transportasi laut itu ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang perkapalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan, serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan penguasaan angkutan laut. Mungkin cukup sekian mengenai dasar hukum, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilfilaili Nur Hanifah, NIM 18220179. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang asas-asas hukum transportasi laut. Langsung saja kita bahas asas-asas hukum transportasi laut. Terdapat dua aspek. Yang pertama aspek privat dan yang kedua aspek publik. Yang pertama yaitu aspek privat. Aspek privat ini terdapat 6 asas. Yang pertama yaitu asas konsensual. Asas ini merupakan kesepakatan secara lisan yang didukung oleh dokumen pengangkutan, seperti misal saya membeli tiket secara lisan dan disertai dokumen. Dokumen tersebut berupa tiket yang kita dapatkan tadi. Kemudian asas konsensual ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan mengikatkan dirinya, yang kedua
kecakapan untuk membuat perikatan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal. Yang kedua yaitu asas koordinasi. Asas koordinasi ini merupakan asas yang kedudukannya itu sejajar antara pihak pengirim dan pengangkut. Asas ini terdapat diatur dalam pasal 131 Indis Tagling yang berbunyi hukum perdata dan hukum dagang serta hukum pidana dan hukum acara pidana diatur dengan ordonat. Aspek yang privat yang ketiga yaitu asas campuran. Asas campuran ini merupakan adanya campuran 3 perjanjian dalam satu perjanjian, yang mana perjanjian tersebut pemberi kuasa dari pengirim kepada pengangkut kepada penerima. Yang kedua, perjanjian jasa untuk menyimpan barang atau penjagaan pada barang tersebut. Dan yang ketiga, perjanjian melakukan suatu pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu asas retensi. Asas ini itu merupakan asas yang menyimpan berkas-berkas yang disimpan ketika pemberi kuasa tidak melunasi barang atau ketika membeli tiket online belum melunasi pembayarannya. Asas ini berlaku pada barang yang sudah dibayar. Asas retensi ini menyimpan berkas-berkas yang disimpan ketika pemberi kuasa tidak melunasi barang. Asas ini berlaku pada barang yang sudah dibayar. Yang kelima yaitu asas pacta sunt facta. Asas ini itu merupakan perjanjian mengikat seperti undang-undang. Contohnya itu saya ketika berpergian naik kapal, saya itu memiliki tujuan yang baik, bukan untuk tujuan yang jahat. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang berbunyi 1. Perjanjian yang dibuat secara sah dibuat undang-undang. Juga terdapat dalam ayat 2 yang berbunyi perjanjian harus dilakukan dengan itikat yang baik. Asas yang terakhir yaitu asas pembuktian dokumen. Asas ini setiap perjanjian itu harus ada dokumen seperti asas konsensual tadi. Dokumennya berupa karcis. Asas ini terdapat dalam pasal 5 IT yang berbunyi info atau dokumen elektronik hasil cetakan merupakan alat bukti yang sah. Karena menggunakan pasal 5 IT karena rata-rata pembelian tiket dilakukan dengan secara online. Kemudian yang kedua yaitu aspek publik. Aspek publik ini terdapat banyak sekali, 7. Yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat yang dinamakan dengan asas manfaat ini, pelayaran ini harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan pembangunan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara. Diatur dalam pasal 23 ayat 1 yang isinya itu pasal 23 ayat 1 tahun 1999 yang berbunyi seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan anugerahnya yang dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan
dan martabat manusia. Yang kedua yaitu ada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas ini tujuannya itu nasional dalam Undang-Undang 1945 pembukaan. Tujuan nasionalnya yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan ketertiban. Asas usaha bersama dan kekeluargaan ini penyelenggaraan usaha di bidang pelayaran ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang saya sebutkan tadi di atas, yang mana kegiatannya itu dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Asas ini diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu asas adil dan merata. Asas ini asas ini harus dikembangkan di seluruh Indonesia, adil dan merata. Seperti penyelenggaraan pelayaran ini harus dapat memberikan pelayaran yang adil dan merata kepada semua masyarakat dengan biaya terjangkau oleh masyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi. Dari ketika ada yang membeli tiket tersebut, semua harus sama, rata, dan tidak boleh ada yang dibedakan. Kemudian yang keempat yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan ini merupakan adanya sarana dan prasarana. Seperti ketika pandemi ini, semua angkutan darat, laut, udara menerapkan PSBB, yang mana dibatasi penumpangnya. Dibatasi jumlah penumpang tersebut kan otomatis harga tiket menjadi mahal. Dapat digarisbawahi bahwa kenaikan harga harus sesuai dengan fasilitas. Keseimbangan pelayaran ini harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan kesadaran antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional. Kemudian ada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini antar transportasi ini harus saling seimbang, harus sepadan. Seperti pelayarannya itu harus merupakan kesatuan yang dibuat yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra atau antar moda transportasi kapal tersebut, transportasi laut tersebut. Kemudian ada asas kesadaran hukum. Asas kesadaran hukum ini, undang-undang ini mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum, serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia ini untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pelayaran. Kemudian asas kesadaran hukum ini
Yang terakhir yaitu asas mengutamakan keselamatan penumpang, seperti adanya asuransi bila tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kecelakaan, itu mendapat asuransi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mungkin bisa didiskusikan dengan teman sekelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Firly Tafara. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari materi yang telah dijelaskan oleh presentator sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin sedikit membahas tentang para pihak yang terkait dalam perjanjian pengangkutan laut. Nah, dalam perjanjian pengangkutan laut sendiri ini ada dua pihak yang terkait atau terlibat dalam perjanjian pengangkutan laut. Pertama yaitu pihak pengirim, dan yang kedua yaitu pihak pengangkut. Perlu diketahui bahwa keduanya itu memiliki tanggung jawab yang berbeda, di mana tanggung jawab sendiri itu pada hakikatnya memiliki dua aspek, yaitu yang pertama aspek kewajiban dan yang kedua merupakan aspek tanggung jawab ganti rugi. Nah, untuk pengangkut sendiri itu memiliki kewajiban untuk menjaga barang yang telah diangkut hingga diserahkan kepada penerimanya. Nah, itu sudah diatur dalam pasal 1236 dan pasal 1246 KUH Perdata, yaitu mengenai tanggung jawab pengangkut sebagai debitur. Nah, kemudian untuk mengenai batas tanggung jawab pengangkut itu diatur dalam pasal 470 KUHD. Nah, kemudian sedangkan tanggung jawab pengirim yaitu memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai sifat, jenis, jumlah barang yang akan diangkut ya, serta itu membayar. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa pengangkut sendiri memiliki 3 tanggung jawab, yaitu yang pertama kematian dan lukanya seseorang yang diangkut atau barang. Nah, kemudian yang kedua yaitu musnah atau hilangnya angkutan atau yang diangkut barang atau orang. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keterlambatan, batas keterlambatan tiba. Nah, dalam hal ini itu perusahaan angkutan itu wajib mengasuransikan barang angkutan serta alat angkutnya, begitu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Bayu Diastama, NIM 182220190. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pertanggungjawaban transportasi angkutan laut. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dan pertanggungjawaban dalam pengangkutan laut merupakan hal yang sangat penting serta berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak yang ada di dalam kapal tersebut, dalam angkutan laut tersebut. Mengenai tanggung jawab pengangkut diatur dalam pasal 180 ayat angka 1 dan 2 tentang dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan perairan. Yang pertama, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan barang yang diangkutnya. Yang kedua, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Dan aturan yang dapat digunakan pertanggungjawaban dalam pengangkutan laut atau yang kita biasa jadikan dasaran untuk pengangkutan angkutan laut
yaitu terdapat pada KUHD dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang angkutan perairan. Demikian sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kesilapan dalam berkata-kata, mohon untuk dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hukum transportasi laut angkatan laut, yang mana pada materi-materi sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep umum atau pengertian dari hukum transportasi laut angkatan laut, kemudian dasar hukumnya, asas-asasnya, pihak yang terlibat, dan penjelasan yang terakhir mengenai perusahaan penunjang. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dalam transportasi laut angkutan laut. Ya, serta dasar-dasar hukumnya. Nah, jadi pertanggungjawaban di dalam hukum transportasi laut angkatan laut ini saya asumsikan dengan shipping domestik atau yang bisa diartikan dengan perusahaan angkatan laut nasional, angkutan. Nah, hal ini mengacu pada pasal 1 angka 29 PP nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan, yaitu yang pada dasarnya berbunyi, perusahaan angkatan laut nasional adalah perusahaan angkatan laut yang berbadan hukum Indonesia, yang juga di sini perusahaan ini melakukan kegiatan angkutan laut di wilayah perairan Indonesia. Ya, seperti itulah pokoknya. Nah, kemudian sebagai pengangkut perusahaan shipping domestik ini bertanggung jawab penuh terhadap penumpang dan barang-barang yang dibawanya. Yang hal ini sebagaimana telah ditentukan pada pasal 40 Undang-Undang Pelayaran, yang berbunyi itu yang pertama, perusahaan angkutan di laut atau di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan para penumpang. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan angkutan di perairan juga bertanggung jawab terhadap muatan yang dibawa sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang telah ditentukan di awal. Nah, dapat kita lihat pada pasal 40 Undang-Undang Perairan ini dapat disimpulkan bahwasanya pertanggungjawaban terhadap transportasi laut angkutan laut ini bertitik fokus kepada keselamatan serta keamanan penumpang. Itu yang pertama. Dan kemudian terhadap muatan. Hal ini sebagaimana yang telah diatur atau yang telah ditetapkan di dalam perjanjian antara pihak pengangkut dan pihak penumpang. Nah, setelah kita mengetahui ya pertanggungjawaban dari angkutan laut ini bertitik fokus terhadap dua hal tersebut, maka sebagaimana yang terdapat pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran junto pasal 181 ayat 2 PP 20 tahun 2010, yang mana pada intinya tanggung jawab angkutan shipping domestik ini itu dapat terjadi apabila terdapat beberapa poin. Yang pertama, kematian atau luka dari penumpang yang diangkut.
Adapun juga terkait musnah, hilang, dan rusaknya suatu barang. Kemudian adapun poin ketiga tentang keterlambatan angkutan berupa barang ataupun penumpang manusia yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan. Dan yang terakhir, kerugian dari pihak ketiga. Adapun dari 4 poin ini, 4 poin dari sebab terjadinya tanggung jawab dari shipping domestik terhadap penumpang ini merupakan satu bentuk dari tanggung jawab yang sangat besar oleh perusahaan. Maka dari itu hal ini tidak perlu diragukan atas dasar hukumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.